got some motherfucking design on right now. Pada materi pengantar sejarah desain grafis, kita membahas tentang kenapa kita belajar desain grafis. Lalu berlanjut ke periklanan pada zaman Victoria, yang dimana desain grafis muncul untuk dipakai mengiklankan dan memakai mesin cetak. Dan sampai pada post-American Word Type Poster, di sini membahas tentang type font American yang terkenal di kalangan desain grafis. Dibahas juga tentang peran dunia desain grafis yang dipakai untuk propaganda perang, lalu masuk ke zaman desain grafis modern yang digunakan hingga sekarang. Jika membahas tentang desain grafis, tentunya tak terlepas dari pengertian desain grafis itu sendiri. Jadi, apa sih desain grafis? Desain grafis adalah proses menciptakan visual yang komunikatif menggunakan elemen-elemen seperti gambar, teks, dan warna untuk menyampaikan pesan atau konsep. Apakah desain grafis itu penting? Jawabannya, ya. Karena dengan desain grafis memungkinkan Anda untuk mengembangkan keterampilan visual yang diperlukan dalam berbagai bidang. Desain grafis membantu menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan menarik baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Pada zaman Victoria yang berlangsung dari tahun 1837 sampai dengan 1901, era ini mencatat perkembangan yang signifikan dalam dunia periklanan, membentuk bagian penting dari sejarah desain grafis. Perubahan besar terjadi seiring pertumbuhan dalam industri ini. Type font ini sendiri mempunyai banyak macam, tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan 3 di antaranya. Pertama adalah Helvetica. Nah, Helvetica ini terkenal karena kejelasan dan keuniversalan desainnya. Yang kedua ada Gotham, dan banyak digunakan dalam desain identitas merek dan grafis. Dan yang ketiga ada Proxima Nova, dikenal karena keterbacaannya yang baik di layar. Desain grafis pada masa propaganda digunakan secara luas karena kemampuannya untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan langsung kepada masyarakat. Keefektifan desain grafis pada saat itu disebabkan oleh yang pertama, komunikasi cepat, memungkinkan penyampaian pesan tanpa pembacaan panjang. Yang kedua, emosional dan motivasi, yaitu mengekspresikan emosi dan memotivasi melalui warna dan gambar. Yang ketiga, branding ideologi, membangun identitas ideologi melalui logo dan desain. Desain grafis zaman modern cenderung memanfaatkan garis-garis yang bersih, minimalis, dan tata letak yang responsif. Warna bold sering digunakan, dan desainer sering mengintegrasikan elemen-elemen teknologi terkini untuk menciptakan tampilan yang segar dan inovatif. Asal-usul aksara yang dimana tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Pada masa itu, bangsa Sumeria atau Mesopotamia memulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih, yang sangat mempengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Pembahasan selanjutnya, lebih dari 20.000 tahun yang lalu, manusia prasejarah menciptakan gambar cadas atau garca di gua-gua di berbagai belahan dunia seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Perkembangan hieroglif. Mesir adalah sistem penulisan standar selama lebih dari 3,5 milenium. Orang Mesir peka terhadap kualitas dekoratif dan tekstur dalam tulisan mereka dengan pewarnaan. Hieroglif ditulis dalam baris horizontal atau kolom vertikal dan dibaca sesuai dengan arah gambar yang dihadapinya. Kata alfabet berasal dari 2 huruf, yaitu alfa dan beta, yang merupakan rangkaian simbol atau karakter visual. Alfabet mencerminkan kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Simbol-simbol rumit yang digunakan dalam huruf paku dan hieroglif yang berjumlah ratusan, kini telah digantikan oleh hanya 20 atau 30 karakter yang lebih mudah dipelajari. Pada pembahasan selanjutnya, kita membahas kaligrafi. Kaligrafi dianggap sebagai bentuk seni tertinggi di Cina. Lukisan dan kaligrafi dieksekusi dengan tinta di atas kertas atau sutra menggunakan gerakan sapuan kuas. Yang terakhir pada periode Renaissance antara tahun 1000 dan 1500 Masehi membawa semangat keagamaan baru. Kebutuhan